Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Ini belakang naik artinya fisik kita harus kuat juga. Karena apa? Karena dengan satu pemain lari begini, 4 pemain atau 5 pemain harus lari sama-sama. Iya. Otomatis fisik bakal cepet habis gitu loh, drop. Apalagi tim kuat gitu sekarang. Harusnya menurut gue ya, harusnya turun. Lini belakang. Parkir aja parkir. Sabar. Ini berarti apakah ini alasan kenapa dulu pelatih sebelum ini? Iya, maksudnya hampir nggak pernah seinget gue Sintayong main pakai defensive line-nya tinggi. Seinget gue. Selalu mid to low block. Ada sih ada. Ketika timnya mungkin setara. Tapi kalau enggak, kan biasanya kan di Asia tim-tim kuat biasanya. Iya. Jadi makanya kita sangat turun. Dan juga untuk serang baliknya sebenarnya lebih baik. Iya. Sebenarnya apa yang diucapkan oleh JJ ini pernah kami bahas loh ya, soal taktik Sintayong. Bahkan seorang M. Kusnaini alias Bungkus ini pernah nih menganalisa soal ini. Kenapa Sintayong ini menerapkan taktik parkir bus saat di timnas? Karena memang faktanya seperti itu. Lini belakang timnas kita itu jarang yang memiliki pemain kecepatan. Ditambah stamina pemain timnas pun di bawah rata-rata orang Asia. Stamina lo ya. Dan sebenarnya apa yang diterapkan oleh Sintayong di timnas itu pun dipakai loh oleh negara-negara Asia Barat dan Timur Tengah. Contoh Irak. Irak itu selalu menempatkan satu orang libero di lini belakang, mau lawan siapapun. Karena Irak tahu untuk menghadapi tim-tim Asia Timur dan Tenggara yang memiliki kecepatan harus ada libero yang bisa menahan garis pertahanan dan nggak bisa pakai garis pertahanan tinggi. Tapi kita juga harus tahu kepelatihan timnas Indonesia saat ini, mereka itu asal Belanda. Mereka yang saat ini melatih timnas belum memiliki banyak pengalaman di kancah Asia. Patrick Kluivert CS tahunya kan di Eropa. Sementara di Eropa itu permainannya lebih mengandalkan ball possession, bukan lari. Apalagi dengan tuntutan di era Patrick Kluivert CS ini, timnas Indonesia itu harus keluar dari cara main lama ala Sintayong. Atau istilah kasarnya ada pemikiran seperti ini. Nggak bisa dong, kita ini pelatih asal Belanda. Dan juga para pemain Indonesia sebagian besar asal Belanda. Dan Belanda itu ya total football. Ya kita juga harus merubah ke sana. Total football lah buat timnas Indonesia. Malulah kita. Masa pelatih dan pemain asal Belanda main gaya parkir bus ala Sintayong kan gitu. Nah makanya di round 4 ini sebenarnya adalah tantangan sesungguhnya bagi Patrick Kluivert dan Alex Pastoor dalam menghadapi tim-tim dari negara onta yang notabene memiliki tubuh kekar dan punya kecepatan. Nah apakah Alex Pastoor dan Patrick Kluivert akan tetap mengandalkan taktik total footballnya? Ingat, Sintayong pun kesal loh kalau berhadapan dengan tim-tim dari negara onta. Karena ada 3 keunggulan tim-tim dari negara onta. Keunggulan yang pertama, tubuh tinggi besar dan kekar. Yang kedua, larinya pun cukup cepat. Yang ketiga ini yang paling menjengkelkan, tim-tim dari negara onta selalu penuh drama. Nah ini pun menarik nanti di timnas U23 di Piala AFF. Gerard van der Berg ini mengambil pemain-pemain lokal sekitar 99% dengan harapan bisa mengimbangi kecepatan pemain-pemain ASEAN. Tapi kita nggak tahu nih apakah Gerard van der Berg ini akan pakai taktik total football. Dan kalau memang Gerard van der Berg tetap memakai strategi total football dan ternyata efektif, maka ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, pemain-pemain Indonesia memang yang lokal ya cocok dengan strategi total football. Tapi ketika pemain-pemain senior yang diisi oleh pemain-pemain yang notabene rasa Belanda tak cocok pakai taktik total football.
Nah, bicara soal Piala AFF, kemarin Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia Datuk Hamidin mengatakan akan meniru cara Indonesia dalam membagi skuad. Jadi kabarnya Malaysia cuma akan pakai pemain-pemain lokal di AFF, sementara naturalisasi cuma akan dipakai di timnas senior. Pertanyaannya, berapa banyak tuh lokalnya? Wong di Timnas U17 Malaysia aja, Malaysia cuma pakai berapa doang pemain lokal, sisanya pemain naturalisasi kok. Tapi seru juga sih kalau Indonesia bertemu dengan Malaysia, sebab di AFF U23 ini kebetulan ya, bukan kebetulan, nggak tahu deh, Indonesia itu satu grup dengan Malaysia. Nah, kita akan lihat nih racikan siapa yang paling hebat, apakah Gerald van der Berg dari Belanda atau Nafuzi Zain di timnas Malaysia asal Malaysia. Lanjut kita ke news flash, tentu saja soal transfer. Yang pertama dari Borneo FC, saat berita ini dibuat loh ya, usai meresmikan Muhammad Al-Husaini dari Lebanon, kini Borneo FC pun kabarnya akan mendatangkan Joel Vinicius. Masih ingat dong dengan Joel Vinicius? Ini pemain tuh pernah trial di Persib bersama Wander Luiz ya, tapi waktu itu mungkin menir Robert Rene Albert justru menilainya si Joel ini nggak bagus. Dan emang sih terbukti sepanjang karirnya si Joel Vinicius ini tuh nggak pernah loh cetak gol tuh lebih dari 10 nih ya statistiknya. Nah, saat ini Joel Vinicius tuh main di Liga Bahrain bersama Bahrain SC ya. Di Liga Bahrain dia cukup gacor, tapi memang ya belum pernah atau belum bisa mencetak lebih dari 10 gol dalam satu musim. Yang kedua, Persija Jakarta meresmikan Axel Runtukahu, pemain pertama ya yang diumumkan oleh Persija musim ini. Axel ini dikontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan. Selain itu, Persija pun memperpanjang kontrak Hanif Syahbandi selama 1 musim ke depan. Selanjutnya siapa ya yang akan diumumkan? Kalau tebakan kami sih kemungkinan lokal lagi ya. Kali ini mungkin posisinya back kali ya. Udah tahu dong siapa tuh posisi back lokal yang akan segera diumumkan. Kami pernah bahas loh ya. Tapi ini cuma tebakan aja, bisa aja kan yang diumumkan duluan adalah pemain asing. Mungkin Leonardo Liberio, mungkin yang lain ya, tunggu aja lah. Yang ketiga, Persijap Japara memperkenalkan Alexis Nahuel Gomez, gelandang asal Argentina berusia 28 tahun yang musim lalu main di Liga India. Kalau dari riwayat karirnya sih ya, pemain ini kalau kami pribadi bilangnya B aja sih ya. Nah, Persijap mendapatkan Alexis ini secara gratis. Yang keempat, Madura United memperkenalkan Balotelli yang diambil dari PSM Makassar. Balotelli ini dikontrak selama 1 musim oleh Madura United. Ngeri sih ini. Dan inilah 8 sosok pemain asing Madura United untuk musim depan. Ada Lulinha dari Brazil, Pedro Monteiro Portugal, Kerim Palik dari Bosnia, Jordi Wehrman Belanda, Iran Junior Brazil, Roger Bonnet Spanyol, Balotelli Guinea Bissau, dan Valeri Grisin dari Ukraina. Nggak nyangka ya, Madura malah udah komplit duluan nih pemain asingnya. Dari Persik Kediri ada nama M. Firly yang diambil dari Barito Putra. Firly ini didatangkan ke Kediri ya dengan status pinjaman dari Barito Putra hingga akhir musim. Yang keenam dari Persebaya, inilah 2 pemain asing calon pengganti Flavio Silva di Persebaya. Yang pertama adalah Jurgen Locadia, striker asal Curacao berusia 31 tahun, bertinggi tubuh 193 cm, yang musim ini main di Liga 2 Spanyol. Tampil 24 kali, cetak 10 gol dan 1 assist. Yang kedua, Ale Firmino, striker asal Brazil berusia 27 tahun yang main di Liga Kroasia, bertinggi tubuh 186 cm. Musim ini tampil 31 kali, cetak 12 gol dan 2 assist. Nah, kira-kira siapa ya yang akan dipilih oleh Persebaya?
Yang ketujuh, Bali United memperkenalkan Rizky Dwi yang diambil dari Persis Solo. Rizky Dwi ini tuh sebelumnya justru dirumorkan ke Persija atau Persib loh ya. Tapi nampaknya Bali lebih menarik kali ya buat Rizky Dwi. Apa tuh yang lebih menarik? Taulah ya. Yang kedelapan dari Persib Bandung, sampai jam 7 malam tebakan kami tuh cuma benar satu ya. Kami tuh nebaknya di video ini Dewangga dan Marsilio. Ternyata yang muncul Marsilio dan Luciano. Ntar dulu, sebab di video ini tuh totalnya ada 5 sosok loh ya. Nah, apakah ada termasuk Dewangganya, dan ada siapa lagi? 3 lagi tuh. Apakah Dewangga dan Julio Cesar? Kalau udah 4 itu berarti tinggal 1 lagi. Siapa ya yang 1 lagi? Yang pasti katanya situ lokal. Lokal ya. Siapa ya? Kalian udah tahu dong pemainnya. Rumor ini tuh udah lama banget ya. Dari lama sih dia rumorin ke Persib, tapi mungkin katanya sih baru kali ini dijadiin. Ayo, siapa tuh? Kiri-kiri, kiri-kiri, kanan-kanan, kanan-kanan. Kira-kira siapa ya orangnya? Yang pasti harganya adalah harga untuk rakyat lah gitu. Iya, tapi ini yang akan tapi kita juga pengen supaya tetap terjaga soal keamanan. Ini lagi diusulkan juga supaya pakai Garuda ID. Oke. Supaya kan keamanan kan. Dengan begitu kan keamanan terjaga, face recognition-nya ada juga, semua terjaga lah gitu. Diusulkan oleh Panitia. Karena supaya untuk menjaga keamanan juga ya, supaya kita yang masuk tahu siapa gitu. Gimana? Udah denger dong? Ini orang sebenarnya tugasnya apa sih di PSSI? Kok sekarang malah sibuk jualan tiket ya? Udah kayak calo aja. Pakai ngomong mau pakai Garuda ID segala lagi. Mau siapa yang nonton? Ini di Bandung, bukan Jakarta. Lagian kan kemarin banyak banget yang bilang Timnas itu milik Jakarta, bukan milik orang Bandung katanya. Makanya yang punya Garuda ID cuma orang Jakarta. Iya, kami paham. Pilpres ini datangin 2 tim luar kan, otomatis harus bayar kan. Alasan buat keamanan lagi ada. Lah Persib udah 3 kali menyambut tim luar di stadion ini. Mau musim kemarin aman-aman aja tuh. Ada Pot FC, ada Jejang, ada LCS. Mana aman-aman aja kan? Lagian ya, yang main juga nggak ada tuh tim dari tim rival. Dewa, Arema, Persib itu kan satu jalur. Aneh ya, ini malah makin kesini makin aneh. Gua tuh heran ya di negeri ini, apa-apa dipersulit. Ada yang mudah malah dibikin susah. Apa-apa kudu bayar, berak, kencing, apapun harus bayar. Katanya ini gelaran milik presiden, masa harus bayar? Ada. Kalau cuma sekedar buat beli tiket doang sih oke lah ya, tiket biasa lo ya. Anggap aja tiket itu buat pemasukan tim tuan rumah, ya hitung-hitung buat bayar sewa stadion. Lah kalau pakai Garuda ID, nah di GBK aja yang bayar 1 juta mah jongjon bayar. Yang bayar gocap masih tetap bisa masuk. Ada, entahlah, liar orang Indonesia mah.